Ada dua. Bawa jangan, bawa keamanan, jangan bawa keamanan. Kebakaran, dan tempat keamanan ya di semua keamanan. Mana dia berklasik? Nanti apa tidak terjadi kebakaran ya? Yang hanya dia gunakan keluar sebelum keluar rumah kebakaran keluar. Bapak ulang-ulang dari luar ya, yang keluar belakangan nanti bapak arahkan itu kumpulan di mana di tempat itu pak, ya. Betul. Dan kedua yang ketiga kan, apabila terjadi kebakaran ada kecelakaan pak, pak minimal harus ada obat-obatan, ya. Tiga kali harus ada pak. Dan ada yang luka, ada yang lengket, ada yang tersandung ya, itu arahkan. Dan yang ketiga kebakaran, apabila terjadi kebakaran, bapak harus seperti ini nanti harus bawa ya, harus bawa. Dan keempat keamanan. Apabila terjadi kebakaran, biasanya pak orang yang beda itu bilang pasti akan datang. Bapak harus itu juga. Ya. Orang yang sudah penting jangan kasih waktu pak, jangan kasih waktu, banyak terjadi juga yang memakai kepentingan dan kesempatan banyak terjadi. Dan keamanan harus khusus. Apabila tidak dikenal jangan kasih masuk ya. Oke. Kita lanjut pak, karena kepada ini pak evakuasi ya. Sekarang bapak masuk lagi ke dalam yang ada di gedung ini adalah pemadam apinya. Jadi bapak-bapak juga harus tahu cara pemadaman yang benar menggunakan alat pemadam. Oke, baik. Kepada api terjadi karena ada 3 unsur. Sebelum terjadi reaksi kimia, terjadi api ada 3 unsur. Pertama, ada unsur panas, udara, dan benda. Terjadi reaksi kimia, timbulnya api. Untuk memutus reaksi kimia tersebut, kita hilangkan salah satu unsur tersebut. Unsur yang tadi ada mana? Karyawan suruh keluar dia harus lari ya. Posisi apa? Nyalain dulu aja enggak? Tes. Jumlahnya tidak ada. Berhitung. Ayo, berhitung. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah, 11, 10 kurang. Ya, yang di sini. Ini ada
Dua bersab, Pak. Dua bersab ya. Dua sap. Dua bersab. Pak Fajar. Dua bersab. Tiga kacang. Dua bersab. Setengah. Rencana. Rapat tur. Setengah. Nah, kita belajar lagi Pak dari SD Pak ya. Ya. Gerak. Istirahat di Pak. Pojok sono. Telat pusat dulu 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita akan mengadakan suatu sesi pemahaman keagamaan. Saya mohon Bapak semuanya harus perhatikan karena untuk kita semua. Nanti sebelum saya lanjutkan, ini pimpinan saudara akan mengingatkan ya. Nanti setelah lambat saya lagi ya. Ini hanya berada pertama aja. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan saya membacakan susunan singkat suara kepada Bapak. Acara pertama nomor 1 yaitu pembukaan yang akan dibuka dari pimpinan pusat Bapak Sendiri Wibianto. Kedua penjelasan singkat tujuan simulasi penanggung jawab saya selaku HRD. Ketiga penyampaian materi dasar kebakaran ada 3 dari narasumber dari pemadam kebakaran. Yang keempat demonstrasi penggunaan alat dari asal narasumber. Praktek simulasi pemadam kebakaran dari narasumber. Siap. Gini aja. Gini aja. Ya. Evaluasi singkat dan jawab narasumber dan peserta pelatihan. Untuk yang terakhir penutup dari sesi penanganan acara selaku HRD. Untuk acara pertama kita buka untuk pembukaan. Kita silakan kepada Bapak pimpinan kita Bapak Wibianto. Bapak bersalat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai jam makan siang, kurang keras lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama namanya Jimbe Budi Romanto. Ya, apa? Pertama-tama kita panjatkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala yang diberikan kepada kita, dan juga salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna yang memberikan kita petunjuk keselamatan dunia maupun akhirat. Sebelumnya alhamdulillah ya, karena hari ini cerah yang biasanya memang kondisi hujan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Hamid ya, dari tim pemadam kebakaran yang akan membantu kita untuk melaksanakan kegiatan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di PT Amanah Prima Plastindo, dan semoga proses pelatihan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai dengan akhir tanpa terkendala apapun. Sekali lagi terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Marioto selaku HRD di PT Amanah Prima Plastindo yang telah mempersiapkan segala proses kegiatan pelatihan pemadaman kebakaran ini dengan baik dan lancar. Semoga juga nanti segala kegiatannya akan berjalan dengan baik. Dan juga untuk Pak Kus selaku komandan keamanan di Amanah Prima Plastindo, terima kasih waktunya dan juga koordinasi dari teman-teman keamanan. Berikutnya Pak Suryadi selaku manajer operasional
di PT Amanah Prima Klastindo. Terima kasih untuk menyampaikan kepada seluruh tim di manajemen operasional agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan juga Pak Butuh, ya, terima kasih di bagian PA yang telah mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan sebagainya untuk bisa memperlancar kegiatan ini. Berikutnya juga Pak Ari, terima kasih di finance atas dukungannya. Apa dukungan dari Pak Ari di finance yang akhirnya kegiatan ini. Berikutnya juga Pak Andi ya di marketing, terima kasih juga saya ucapkan sebanyak-banyaknya agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kekurangan apapun. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman di tim pemadam kebakaran apabila ada kekurangan, karena memang ini perdana buat kami gitu ya. Kami ini sebelumnya, kalau saya sendiri pernah latihan pemadam kebakaran tapi tidak di perusahaan ini gitu. Jadi waktu di Jakarta saya baru kali ikut latihan pemadam kebakaran, tapi untuk di Amanah Prima Klastindo ini kegiatan yang perdana. Jadi saya berharap pada rekan-rekan yang di Amanah Prima Klastindo bisa mengikuti dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh teman-teman di tim pemadam kebakaran. Agar apa? Agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tahu fungsinya masing-masing. Jadi mitigasinya ini kita udah tahu kita harus gimana. Jangan sampai nanti begitu kejadian kita mati, tabrak-tabrakan, salah-salahan, dorong-dorongan atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya nggak mau banyak lebar karena memang insya Allah mudah-mudahan ini acara ini memang lebih banyak kegiatan praktek. Jadi kita dan apa saya akan buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan kembali kepada Pak Mario setelah itu untuk melanjutkan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jide selaku pimpinan PT Amanah Prima Klastindo. Sini saya sedikit memaparkan pada kesempatan ini saya selaku penanggung jawab kegiatan ingin menyampaikan bahwa simulasi untuk pemadam kebakaran dan telah saya pada hari ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas arahan dan persetujuan dari Bapak Pimpinan perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Tujuan dilaksanakan simulasi adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta kesiapsiagaan seluruh karyawan dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran di tempat kerja. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami dasar-dasar kebakaran dan faktor penyebabnya, dua mengetahui prosedur tanggap darurat kebakaran, ketiga mampu menggunakan alat pemadam pimpinan apa dengan metode yang benar, keempat mengetahui jalur evaluasi serta titik kumpul yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan keterangan K3 serta sebagai bentuk kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit K3, sistem manajemen K3 dan audit standar KPI lainnya. Kami berharap untuk seluruh anggota peserta acara ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius seperti tidak mematuhi arahan dari nasional selama simulasi berlangsung. Mungkin kita lanjut ke materi ketiga, yaitu penyampaian materi dasar kebakaran dan K3 dari nasional. Bapak Abdul Hamid Perbulan Putra yang dipersiapkan. Beliau Bapak Sulham, mohon maaf. Terus Surya siap mengawali kegiatan siang hari ini berdoa mulai. Selesai. Siap di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izin pimpinan perusahaan. Terima kasih Bapak-Bapak atas
atas waktunya pada siang hari ini. Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilham dari Nyamkar, Jakarta Selatan. Dalam rangka bimbingan yaitu melaksanakan simulasi kegiatan pemadaman kebakaran yang ada di perusahaan ini. Baik, sebelum kita lanjut lagi praktek tata cara pemadaman, saya awali dengan sedikit teori-teori tentang kebakaran. Kebakaran dapat terjadi di mana saja, apa saja dan menimpa siapa saja, yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara dan tahu sebab dari kebakaran, cara pemadamannya. Kita berhasil menutup ruang kebakaran. Hari ini kita basahi terlebih dahulu agar tidak mudah terbakar pada saat kita menutup. Cara kerjanya yang tadi sudah awal kita sebutkan, yaitu dengan cara menutup, mengisolasi yang terbakar dengan cara ditutup dengan kain ini agar udara yang di luar tidak masuk. Artinya biar padam. Nah, siang lalu kita basahi untuk keselamatan diri kita, tubuh kita, tangan kita dari sengatan panasnya. Cara kerjanya tidak asal-asalan. Karena caranya kalau asal-asalan sebelum kita dekat, kita udah panik lagi karena sudah ada panas, takut. Jadi cara kerjanya, cara penggunaannya seperti ini. Contohnya pertama di depan dulu biar tahu lagi. Untuk melindungi tangan kita dari serangan panas ya. Jadi kita berapa tangan kita. Setelah itu kita akan mengetahui apinya. Kita dekatkan dengan berjalan diri seperti ini. Kenapa? Karena kalau berjalan kita lurus sambil lari itu sebelum berlalu, takutnya kita kesandung dan kelihatan ke kayu. Nggak jadi kita sama dia. Karena kita sudah dingin. Baik Pak, kita lanjut. Saya ulas lagi tentang apa yang tadi kita katakan bahwa tentang kebakaran, ya. Kebakaran itu terjadinya api dulu, ya. Terjadinya api ada 3 faktor. Yang sudah katakan tadi. Ya. 3 faktor itu apa? Ada benda, panas, dan oksigen. Benda juga terbagi 2. Ada benda padat dan benda cair, ya. Lanjut, cara pemadamannya di mana? Menghilangkan salah satu unsur tadi. Apa menggunakan udahnya, panasnya, oksigennya, itu sama Pak ya. Pertama, cara pemadaman secara pendinginan ya. Mendinginkan benda-benda yang terbakar, mendinginkan ya. Dan yang kedua, cara isolasi yang tadi kita sampaikan itu cara isolasi menutup terjadi kebakaran, isolasi mengurangi dari kebakaran. Ketiga, cara urai. Apabila cara ke-1 dan ke-2 tidak mampu, ya, cara isolasi tidak mampu, cara pendinginan tidak mampu, cara ketiga, cara urai. Mengurai-uraikan benda yang terbakar. Biasanya apa yang terbakar? Tekstil, bisa kapas,
bisa, tapi yang tunggu Pak, tunggu untuk terkait pakai alat pemadam api ini, pakai apa ini Pak, hanya permukaannya akan padam. Nanti setelah ini padam, ada panas di dalamnya Pak, akan timbul lagi, masuk oksigen, dia akan timbul lagi api ya. Dan kita harus cara menggunakan jalan raya ya. Baik, klasifikasi kebakaran. Ternyata kebakaran juga ada kelas-kelasnya Pak. Ya, bukan kita sekolah aja ada kelasnya. Ternyata kebakaran juga ada kelasnya. Ada kebakaran kelas A, ada kebakaran kelas B, ada kebakaran kelas C, bahkan sampai kelas D Pak. Ya. Kalau kebakaran kelas A itu apa yang terbakar? Kayu, kertas, tekstil, plastik dan sebagainya. Itu kebakaran kelas A. Kalau kelas B apa? Cairan, solar, bensin, tanker dan sebagainya. Kalau C apa? Listrik tok ya, listrik tok ya. Itu klasifikasi kebakaran ya. Kita lanjut kepada alat pemadam api. Alat pemadam api yang ada di Indonesia ini ada 4 jenis Pak. Pertama pembusa. Sekarang pembusa sudah tidak ada Pak, diganti dengan liquid. Seiring dengan kemajuan zaman diganti dengan liquid ya. Itu sangat ampuh sekali Pak liquid. Liquid itu untuk jenis kebakaran apa? Kayu, kertas, tekstil, plastik dan sebagainya. Solar, bensin dan untuk listrik tidak bisa Pak. Liquid itu jenis kebakaran A dan B. Kedua jenis CO2 karbon dioksida. Nah, itu jenis kebakaran apa? Solar, bensin dan listrik. Tapi kalau kertas, tekstil tidak bisa Pak. Dan yang keempat jenis foam, jenis alon sampai sekarang sudah diganti lagi dengan clear agen. Itu kita masuk ke api atau kebakaran. Oke, yang ketiga kita hilangkan bendanya. Pakai pendinginan sudah, apinya masih bisa, masih jalan. Pakai isolasi atau tidak memungkinkan isolasi, kita hilangkan bendanya atau barangnya. Biasanya itu terjadi pada kebakaran tumpukan kayu atau tumpukan bahan-bahan yang sudah terbakar seperti kain atau benda-benda yang menumpuk. Kita semprotkan air, luarnya mungkin padam, dingin tapi ada di dalamnya yang masih panas, yang bisa menimbulkan terjadinya api kembali. Ya kan? Jadi kita bagaimana hilangkan bendanya? Kita singkirkan benda-bendanya. Seperti itu. Oke, paham? Jadi terjadinya api ada 3 unsur, yaitu panas, udara, dan benda. Untuk memutus reaksi kimia tersebut, kita hilangkan salah satunya. Panasnya kita hilangkan dengan cara pendinginan, udaranya kita hilangkan dengan cara isolasi, dan bendanya kita hilangkan dengan cara disingkirkan. Oke, baik. Di sini kita akan mempraktikkan dengan 2 cara. Pertama, kita akan coba dengan cara tradisional menggunakan karung yang lumrah atau yang biasa kita temui itu mirip-mirip karung kita gunakan handuk bisa. Tapi cara dan prinsip kerjanya harus sesuai. Kita akan dulu, oke? Kita dengan cara tradisional menggunakan karung dan dengan cara modern kita gunakan apar. Karena apar ini proteksi kebakaran yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan oleh pimpinan untuk perusahaan ini. Karena kita yang menunggu di sini, kita yang bekerja di sini, kita harus tahu jangan sampai alatnya ada, tapi pada saat dibutuhkan, pada saat kejadian kita tidak tahu cara memadamkannya.
Nanti di sini kita jelaskan lagi kegunaannya. Pertama tadi kita dengan cara modern, tradisional dan modern. Oke, saya lanjut. Dengan cara modern, nanti kita praktekkan dengan cara tradisional ya. Di sini dengan cara modern kita gunakan tabung apar ini. Tabung apar ini ada jenis-jenisnya. Pertama yang perlu kita ketahui adalah sedikit ya, harus tahu dulu ya klasifikasi kebakarannya. Oke, klasifikasinya. Pertama, di kebakaran itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C bahkan D. Ya, langsung kelas A yaitu benar-benar pada kertas, kayu, tekstil, plastik dan lain-lain. Kelas A. Kelas B cairan, bensin, solar, teler, cat dan lain-lain. Kelas C kebakaran listrik. Nah, apa yang ada di hadapan kita yaitu apar jenis dry silicone powder multi purpose yang bisa memadamkan kelas A, B, dan C. Ini bisa semua. Jadi kalau kita ada kebakaran listrik pakai ini kita masih aman. Nah, karena di alat pemadam ini juga ada model dan tipe-tipenya. Ada serbuk kering seperti ini dari silicone powder, ada yang jenis CO2 karbon dioksida, ada yang jenis POM campuran air dan busa. Walaupun sekarang jenis POM sudah tidak jarang kita lihat lagi, karena dia kalau kita semprotkan ke kebakaran listrik juga sangat berbahaya. Nah, untuk yang jenis CO di sini kita belum ada, itu bisa kita gunakan efektifnya di kelas B dan C, di cairan dan di listrik. Kalau di kelas A kurang efektif, walaupun masih bisa tapi kurang efektif. Biasanya kita tempatkan, kita taruh itu di ruangan kantor di dalam, karena dia tidak berbekas. Kayak CO2 tidak berbekas, keluar seperti salju, dingin, hilang. Kalau yang ini serbuk masih berbekas, dia lebih efektif untuk pemadamannya di luar ruangan, lebih efektif. Karena kalau di dalam ruangan, ruangannya akan tertutupi oleh serbuk ini. Paham? Oke, baik. Nanti kita praktekkan. Sekarang saya ingin langsung ke dengan cara tradisional dulu. Nanti kita praktekkan. Nah, dengan cara tradisional di sini fungsinya juga untuk melatih kepanikan kita, mental kita, bahwasanya nanti api yang ada di sana masih bisa kita kuasai dengan jarak yang lebih dekat. Tidak seperti nanti dengan menggunakan kapal dengan jarak 1 sampai 2 meter api sudah bisa kita padamkan. Tapi kalau dengan cara tradisional ini kita benar-benar harus dekat. Jadi kita bisa merasakan panasnya. Jadi Bapak perlu diperhatikan cara langkah-langkahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena kita dalam untuk memadam kebakaran
kita juga harus selamatkan diri. Jangan sampai kita ingin memadamkan kebakaran, menolong orang lain yang lagi sedang kebakaran, kita jawabkan karena kita tidak tahu dan kita tidak paham cara-caranya. Jadi kita harus pahami dulu dan benar-benar cara-caranya kita perhatikan. Oke? Di sini saya ada taruh baju yang mungkin sudah jarang kita temui di rumah ataupun di lingkungan perusahaan. Kita bisa gunakan selain ini yang mirip-mirip benda ini, biasanya kita gunakan handuk. Kalau di rumah itu sudah pasti ada handuk. Dan sudah gunakan juga untuk gunakan biasanya kompor. Pagi-pagi yang penggorengan kompor, pagi yang sudah terbakar, kita gunakan handuk basah. Karena kalau di rumah apa juga mungkin. Dan ini Bapak lihat Pak, jarumnya di mana Pak? Ini merah Pak ya, ini merah. Ini sudah kosong Pak, walaupun ini berat, udah nggak ada angin nih Pak. Ini alat pemadam api jenis pressure. Maksudnya pressure itu serbuk sama angin jadi satu. Lain dengan Yamato. Kalau dulu kita kenalnya Yamato. Ya, Yamato. Yamato itu ada dua tabung luar dan tabung dalam. Tabung dalam punya katrik, ya, diisi dengan CO2 juga, gitu kan, untuk menekan serbuk keluar. Tetapi kalau ini sangat modern sekali Pak. Serbuk sama angin jadi satu. Ya, ada manometernya. Ini sudah dilarang Bapak lihat Pak. Udah nggak ada anginnya. Oh, nggak ada anginnya Pak ya udah? Udah nggak ada anginnya Pak. Oh. Manometernya sudah turun. Oh, iya. Kosong atuh ini ya. Iya, sudah turun. Tetapi kalau yang ini Pak, walaupun segelnya sudah tidak ada, tapi manometernya masih di hijau. Mudah-mudahan bisa bagus lagi Pak ini. Ya. Tapi kalau ini kan mesti segel Pak. Segel ini. Mungkin Pak, mau bertanya Pak. Ya. Ini cara penggunaan mungkin salah satunya karena penyebab tidak ada ini mungkin karena sekali pakai apa emang bisa berapa kali pakai? Baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali Pak. Alat pemadam api yang ada di sini hanya sekali pakai Pak. Tidak berulang-ulang, hanya sekali pakai. Ya. Dikarenakan apa? Kayak semacam ini Pak. Ini sekali pakai. Ya, tidak ada anginnya Pak. Kosong. Yang punya kosong. Kosong. Tidak ada anginnya. Ini sudah dipakai sekali. Sedikit keluarnya, tapi dia sudah bolong Pak. Ya, dia punya sealnya sudah bolong. Dia keluar satu jarum udah bolongnya Pak. Lama-lama kan habis Pak. Baik. Ini Pak. Ini yang punya kita semua nih berarti nih, Ya, untuk. betul, Pak. Kok ada udah kosong? Ada yang segelnya udah keputus? Kemarin Pak, sempat yang kita pakai buat simulasi Pak, tembak sedikit. Oh, iya pasti habis dia. Cara pergunakannya Pak. Begitu terjadi kebakaran, jangan langsung bawa terus Pak. Jangan bawa, nanti bingung Pak. Kita cek dulu. Ini masih aktif apa tidak ya. Pertama aja Pak. Ada segel. Ya, segel. Segel kita buang aja Pak. Ada segel lagi di sini buang. Pegangnya jangan di sini Pak. Jangan di atas. Nanti wah katanya, wah susah amat nih Pak. Harus salah kali ngisinya, bukan salah. Caranya salah Pak. Pegang bawahnya Pak. Putar. Ya. Kalau kita dipegang ininya susah Pak. Ketekan. Dikarenakan kalau terjadi kebakaran kan hawa panik ada Pak. Pasti hawa panik ada Pak ya. Kita buru-buru atau situasi yang bagaimana kita main bawa aja kan begini aja nanti. Kok susah amat salah. Kalau mempergunakan sekarang Bapak sudah tahu cara pegang bawahnya. Baru ini ada selang Pak. Selang. Ini tekanannya 15 bar Pak. Sangat kuat. 15 bar.
Makanya kalau kita sudah pegangnya jangan di sini Pak. Karena tekannya kuat tapi begini. Ya, pegang nih Pak ujungnya. Arahkan kepada api, ya. Soalnya ini tekannya 12 bar Pak. Begitu ditekan, nanti begini. Baru sudah diarahkan, baru disapu. Apa perlu contoh dulu Pak untuk memadamkannya? Boleh praktek ya Pak? Baik Pak. Ini sudah dipakai dengan 2 atau 3 orang Pak bisa Pak. Pak, udah praktek? Pak Kus, udah bisa? Berarti yang di operasional sama yang di atas. Nunjuk siapa ente hari? Ya operasional di yang praktek itu ada teman-teman operator. Bisa praktek teman-teman operator, terus sama yang di atas diwakilin sama Ari. Jangan angkut ke fokus. Siapa dulu? Yang di operasional ini aja. Nah, Iskandar aja, Iskandar. Nah, Iskandar. Dia yang ngumpet-ngumpet. Oh, yang ngumpet-ngumpet saya tunjuk aja udah. Iskandar. Apa perlu contoh dulu? Ya. Iskandar. Nah. Nih angin, ya Iskandar nih. Anginnya ke sono. Berarti ente dari mana? Cari anginnya, lihat arah anginnya. Iskandar udah pernah menjalankan apar belum? Belum. Udah. Belum, yang bener. Enggak. Mungkin bisa dikasih contoh dulu untuk ini, Bapak. Ya, Kasih enggak contoh apa-apa. dulu. Kalau gitu dia aja, justru dia. Kalau dia bilang udah, saya mau lihat dia coba. Dia dulu. Hah? Iya. Biarin aja. Saya liatin mukanya yang ngumpet-ngumpet. Nah, saya suruh maju biasanya. Yang Ayo Pak. Tinggal dulu. ya, coba. Ya. Langsung Pak. Tarik, Langsung. Pak. Tarik. Lari. Ya. Katanya udah. Oh. Katanya udah belum. Awas jenggotnya nanti kena. Siapa? Ya, ini karena sifatnya Hoyer. kalau isolasi Oh, iya. menutup. Nah, dengan cara menutup tadi, ini kita sapu pelan-pelan agar tertutup ruang api tersebut. Ditutup aja Pak, bukan langsung ke fokus. Tapi nggak apa-apa. Tadi tuh kita katakan berikan contoh yang bila mana kita salah penggunaan. Tunggu, tepuk tangan untuk Hoirudin. Ntar saya keker-keker. Mungkin selanjutnya dari Iwan dulu. Iwan. Wah, tuh Wan, nyalai gede Wan. Nah, Wan. No, Wan. Ya, Ayo Pak. Ayo Wan, guys. Cepet Wan. Wan. Cepet itu. padamkan yang ada di sisi luar. Ya. Dah, Tepuk tangan untuk Ibu Rajudin, teknisi. terus. Selanjutnya di risiko ini Bapak Sefebro sudah persiapkan. No. Pak Edo. Ayo Pak Edo. Pak Edo dulu. Biar gede Pak, Pak. Nih Pak Edo nih. Yang megang amanah 15 Tindo. Ayo Pak Edo, gas Pak Edo. Yuk, apinya sudah Ayo, besar. apinya makin gede Pak Edo. Ayo. Persiapkan. Ayo cepet Pak Edo. Mohon untuk tidak tunggu. Ayo Pak Edo. Tes tekanannya ini kapan masih baik atau tidak? Ayo Pak Edo. Tes dulu tes. Gas, coba dulu Pak. Tes dulu Pak. Oke, Oke. Pak Edo. Ayo gas. Lanjut. Tutup. Ke bawah. Ya. Cukup. Terima kasih untuk Bapak Sumpendi atas Mang Mindo.
Dan persilakan untuk selanjutnya Bapak Asep Saifullah dari security. Pak ini Pak, apa Saifullah, habis itu Pak Ari. Ari belum. Yang di lantai. Gunakan tamunya seefisien mungkin. Ya kasih lanjut. Cepat, apinya padam, tidak menghabiskan banyak waktu. Oke, Bapak, pengelola. Oke. Jangan berlawanan, tutup. Dah, cukup. Oke. Ya, Bang Ipul, keamanan. Ayo keamanan. Kalau Bang Ipul apinya agak gedean dikit. Ya, kasih gede dikit, Pak. Saya mau duduk aja, Pak. Ayo siap-siap Bang Ipul. Ya, api nyala Bang Ipul. Yuk, bentar. Ya, di. Ya. Terima kasih tepuk tangannya. Ayo Pak, lagi Pak. Nih yang gemuk yang pakai baju hijau itu. Siapa maju? Hijau sendiri. Panjang apinya, panjang. Ini kasih yang gede nih Pak nih. Deket dia Pak, sini apinya Pak. Nih, deket dia nih. Udah tes sekarangnya, awan masih berfungsi. Lihat. Siap, lari. Yo lari. Ya. Padam nggak? Wah, langsung mati. Takut apinya. Luar biasa. Ini, yang ini, aduh. Cepat, api langsung padam. Langsung Memang. takut. Ayo, jangan penasaran. Mana Ibrahim? Bentar, nah, udah dicek. Atasnya belum? Nah, ya. Terus, kita tutup. Mantap. Aldi. Aldi, ayo. Aldi, yang rumahnya deket nih, yang punya telajung mudik. Wah, Aldi. Habis ini Alan, siap-siap Lan, sini Lan, ente Lan. Pokoknya yang rumahnya di telajung mudik, siap-siap ya, yang paling deket. Ya, siap, nih, ayo gas. Api sudah sedikit kecil ya. Iya. Udah. Silakan. Masih bisa nyala sekali gak Pak? Nih si Alan nih Alan, satu lagi bisa masih nyala. Dua lagi masih bisa, Pak. Masih Bukan bensinnya nggak ada. Bensinnya nggak ada. Bensinnya habis. Buat pemicunya nggak ada. Coba. Ayo. Oke Alan. Iya. Belum. Oke. Ya. Luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi. Siapa? Satu lagi, Pak. Enggak. Masih bisa. Siap. Bang Ipul, Bang Ipul mah udah ya? Untuk Indra Lesmana. Indra orang ini. Udah mana? Supervisor produksi. Iya. Habis. Ya. Mantap.